Shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan selamat hari Natal. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa dan mengucapkan diri kita. Tuhan yang itu kami yang di hadapan hadirat Tuhan. Kami kalau begitu baik bagi kami, sehingga malam ini kami telah tiba di tempat yang kudus ini dan dapat kami merayakan hari Natal yang pertama di jemaat Cimanggu Gereja. Sebelum lebih jauh, kami akan memohon dan berdoa Engkau. Kami mohon kehadiran di tengah-tengah pengorbanan kami sehingga boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sucikan kemuliaan kami agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan Engkau dan kami boleh merayakan Natal tahun 2024 ini dengan damai dan sukacita Tuhan. Inilah doa kami dan kami doa ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanan doanya. Sebelum kita mendengarkan sebuah dan pengenapa, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi yang mengatakan tiba saatnya.
muatan kelahiran Raja Damai. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 11, 1 sampai 6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesurangan untuk negeri yang terempit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Natalia, maka kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut dan daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kelamaan atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu berbagai jaratan. Sebab kui yang menangkapnya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat istri das telah diutamakan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi upah api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang perintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat, wajib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera diangkat kesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia membesarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan sementara alam dan melakukan hal ini. Mika pasal 1 ayat 1 sampai 4 berkata, sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, agar peneduhan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul seperti orang Israel, dua raja Mesir dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau Al-Basir, yang terkecil di antara kaum-kaum Yuda, daripadaku akan kubangkitkan bagimu seseorang yang menerima Israel, yang termakan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dengan sebab itu hal yang membiarkan mereka sampai perempuan yang melahirkan telah melahirkan, dan selebihnya dari saudara-saudaranya akan kepada orang Israel, maka dia akan bertindak, akan mengalahkan kepada mereka dalam kekuatan dalam memakan Tuhan Yesus Allah. Mereka akan tetap tegas karena mereka akan menjadi terbesar sampai ke ujung bumi. Sekian pembacaan pembuatan kita pada malam hari ini. Saat ini anak-anak sekolah minggu juga sudah bersiap diri untuk menyebutkan ayat dalam kitab penggenapan. Para sekolah minggu kami bersiap. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan satu peta menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2. Setelah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu Herodes menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang-orang daftar sendiri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea di Yudea ke kota Daud yang bernama
gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan dengan mereka pada waktu malam. Dengan ambilan. Di luar orang menjadikan mereka dan memberikan dua buktinya memiliki mereka dan mereka dalam Al-Quran. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan habit dan terbaring di dalam balungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah katanya. Dan muliakan tiada di tempat yang maha tinggi dan yang baik sejahtera di bumi di antara manusia yang senang padanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Dan mereka bercepat berjumpa lagi Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam balungan. Ayat 3. Ketika mereka memberitahu apa yang telah besar itu. Ayat 16. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan di mana kemarin itu ternak. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian perkatakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sekian pembacaan pengenapatan harian anak sekolah minggu. Pada saat ini kita akan masuk kepada sesi penyalahan lilin. Bagi nama-nama yang sudah disebutkan nanti bisa mengambil bagian yang bersiap untuk minggu depan. Petugas penyalaan lilin malam kudus yang pertama kepada kepala sidang kita, Vikaris Kurniadi STH dan Pendeta Jerry STH. Dari Penasehat BPJ pada Bapak Kanda. Yang ketiga, perwakilan dari BPJ kepada Pak Yohanes Thomas dan Ibu Magdalena Yunus. Dari Berkarya Bapak Rantis dan Bapak Langsung Priyanto. Yang kelima, perwakilan dari Perkawan kepada Ibu Heta Maya Sofa dan Ibu Megawati. Perwakilan dari Pemuda dan Remaja, Saudari Fitri Lesmini dan Yauni Apison. Yang ketujuh, perwakilan dari anak sekolah minggu kepada Asta dan Reha. Dari lansia Bapak Luka dan Ibu Rudi. Sambil perjalanan ini dijalankan, kita mendengar pujian NKI dari nomor 42 dalam kudus.
Tuhan. Pada saat ini yang selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama, kami persilakan kepada anak sekolah minggu.
dan Dani. Kita akan mengangkat pujian NKRI nomor 39 bagian A, Hai Malaikat dari Surga.
Mari kita bersatu di dalam doa serta pimpin kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami dari hari ke hari, minggu, bulan, bahkan sepanjang tahun ini. Terima kasih malam hari ini kami boleh masuk dalam suasana sukacita Natal. Pada KKR yang pertama, kami memuji kemuliaan Tuhan, memberi waktu kami, memberi hidup kami, dan memberi diri untuk mau diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami ungkapkan satu persatu sepanjang tahun ini, di mana kami boleh bekerja, berusaha melayani Tuhan, berjuang baik anak-anak kami di bangku pendidikan, orang-orang dewasa di dunia pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam perjuangan iman mereka. Kami bersyukur untuk semua yang boleh kami lalui, dan sebagai rasa ungkapan syukur kami bersama karena penyertaan Tuhan dan juga secara khusus untuk ibadah malam hari ini. Kami telah datang untuk membawa hidup kami dan juga persembahan kami kepada Tuhan. Baru sudah melintas di hadapan kami Kampung Kolete. Kami telah memberikan persembahan syukur kami dari berkat Allah yang Engkau curahkan kepada kami lewat hasil usaha pekerjaan kami, dan kami menyisihkannya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami sebagai suatu upaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Seraya Tuhan akan memberkati dan membalas segala pengorbanan kami dengan berkat Allah berkelimpahan, damai sejahtera sukacita Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami, karena Tuhan mengasihi dan memelihara kami semua. Bapak, terima kasih pada kesempatan malam hari ini kami telah mengawali setiap rentetan atau rangkaian ibadah-ibadah perayaan Natal dan juga persiapan kami untuk menyambut tahun baru tahun 2025 nanti. Oleh sebab itu kami berdoa kepada Tuhan, kami membawa seluruh anak-anak Tuhan, setiap pribadi anak-anak Tuhan, mulai dari anak kecil bahkan anak yang masih dibentuk oleh Tuhan dalam rahim ibunya, sampai kepada orang dewasa dan lanjut usia laki-laki dan perempuan. Kami mohon kuasa kudus Tuhan menjamah kami semua satu persatu, memberkati kami dengan berkat yang kudus yang berasal dari Allah, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, memberikan keteguhan iman kepada kami, bahkan kerinduan untuk kami mau menikmati berkat-berkat rohani selama perayaan Natal ini sampai kepada menjelang kepada tahun baru nanti. Dan kiranya Tuhan melawat kami dari hari ke hari. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pelayanan mulai dari Natal ini sampai tahun baru. Berkati kami semua yang menikmati pelayanan ini, dan biarlah apapun yang kami lakukan bersama-sama di pelataran Tuhan yang kudus ini akan membawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan, secara khusus untuk firman Tuhan yang akan disampaikan baik malam hari ini, besok malam ibadah syukuran, bahkan sampai kepada ibadah tahun baru nanti. Mari Tuhan memberkatinya, Tuhan didahului semuanya dengan kuasa-Mu, sehingga kami semua dipersiapkan untuk memasuki tahun yang baru nanti dengan penuh kekuatan dan rahmat yang berasal daripada Tuhan, sama seperti Tuhan menyertai dan memberkati Simeon di masa tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan saat ini juga kami mau berdoa, apapun jenis kegiatan yang kami ikuti, Tuhan memberkati. Upacara-upacara Masehi, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa biar masa raya Natal sampai tahun baru ini, Tuhan juga boleh menyediakan mujizat dari surga, mujizat yang menyembuhkan yang sakit, mujizat yang membebaskan yang sedang terikat oleh kuasa gelap, kuasa dosa, mujizat yang membebaskan kami dari perhambaan, dari bentuk kemiskinan, dari bentuk kemelaratan, dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah semasa ini Tuhan akan membebaskan kami, Tuhan membebaskan roh kami, dan memberikan kepada kami hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan mau sediakan buat kami semua, sehingga kami boleh dikenyangkan dengan perkara-perkara rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Secara khusus untuk malam hari ini, kami terus pertaruhkan kelanjutan ibadah suci kami. Tuhan memberkatinya, dan kami akan diberkati dengan informasi-informasi seputar
pelayanan ke depan melalui pengumuman dan terlebih firman Tuhan yang akan disampaikan buat kami malam hari ini. Tuhan memberkati dan mengurapinya sehingga ketika kami kembali dari tempat ini kami beroleh berkat besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, sekali lagi menyerahkan persembahan kami dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk penanya doanya. Pada saat ini kita akan mengambil pengumuman kepada BPJ yang bertugas. Kami persilakan. Salam, selamat malam dan selamat puji Tuhan kepada kita semua. Dan terima kasih kepada liturgi memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan kita dalam ibadah Natal yang kedua. Atas nama Kepala Sidang, para pengurus jemaat dan seluruh jemaat Tuhan menyambut dengan penuh kasih atas kehadiran kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dari gereja sahabat ataupun dari kaum kerabat keluarga dari tempat lain yang pada malam ini boleh hadir beribadah bersama dengan jemaat Siloam Mukirah dalam rangka perayaan Natal pada tahun 2024, menyambut dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Kiranya melalui momen Natal pada tahun ini kita semua diberkati. Ya, pada malam ini ibadah yang pertama lumayan juga ya hadir. Besok ibadah yang kedua, ibadah raya Natal. Nanti diharapkan kepada para pengurus jemaat bisa mengatur tempat duduknya biar ia duluan datang nanti di depan, karena diperkirakan besok pesertanya akan lebih banyak lagi yang hadir dalam ibadah. Ya, baik, saya akan menyampaikan seputar informasi berhubungan dengan kegiatan kita dalam ibadah perayaan Natal yang kedua. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk MC Bapak Freddy Hermanto Esko, kemudian singer Bapak Cornelius, Bapak Julius Inu, Bapak Hendra, Bapak Stefanus, Bapak Darius, dan Bapak Datis. Untuk pemusik Bapak Titus, kemudian dari CD Bapak Andi Setiawan. Untuk kolektif yang pertama Bapak Diin Krisno, yang kedua Bapak Doni. Kemudian dalam ibadah besok setelah perkumpulan atau dilintasi oleh kantong kolektif, besok ada persembahan khusus yaitu kotak kelahiran. Bahwa hari besok ada persembahan khusus berhubungan dengan kotak kelahiran. Silakan nanti jemaat Tuhan memasukkan persembahannya di bulan kelahiran. Itu sebagai informasi. Kemudian untuk yang menyampaikan kesaksian pada besok, yang pertama anak sekolah minggu, yang kedua pemuda dan remaja, yang ketiga berkarya, dan yang keempat berkawan. Yang selanjutnya untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Kepala Sidang. Sebagai tambahan untuk kita, bahwa pada hari besok selesai ibadah siang ada snack bersama di gedung gereja ini. Nanti silakan ibu-ibu berkawan untuk melayani dan memasak air sebelum mulai ibadah. Kemudian untuk pelayanan akan dilayani oleh berkawan bersama dengan pemudi untuk pelayanan snack. Kemudian kepada ibu-ibu yang ada kuenya di rumah, silakan pada ibadah besok boleh dibawa. Sebelum ibadah boleh diantar ke pastori. Biar selesai ibadah kita akan menikmati snack bersama-sama di gedung gereja.
gereja ini. Jadi ini beberapa informasi berhubungan dengan kegiatan ibadah kita hari besok, dan yang terakhir disampaikan lagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang berhubungan dengan serah kandung, serah anak, silakan menghubungi kepala sidang karena hari besok ada acara Masehi. Jadi ini informasinya, dan semoga melalui Natal kali ini, tahun ini sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, kita akan diberkati. Dan yang paling terakhir, kepada petugas MC, nanti lagunya boleh dikirim di grup semua boleh, karena berhubungan dengan laptop kita pada saat perayaan Natal ini. Kemarin itu tempat tidak mau hidup, tidak bisa menyala, dan tadi pagi saya berusaha mengantar ke Sintang untuk perbaikinya dan bisa digunakan, tetapi beberapa lagu banyak yang hilang. Nanti silakan dikirim biar bisa dipersiapkan. Lalu untuk perkalian selesai ibadah ini diharapkan semua perkalian boleh tinggal sebentar di gedung gereja ini. Terima kasih atas perhatiannya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Selamat tiada pengumuman, saya persilakan. Shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh MC. Saya akan membacakan Bapak Ibu keluarga Kristen yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara Masehi pada hari besok. Jadi hari besok akan dilaksanakan upacara Masehi, baptisan, kemudian persembahan anak dan persembahan kandungan. Yang sudah mendaftarkan diri kepada kami, anggota baptisan atau calon baptisan, yang pertama Ibu Sera Fernanda, yang kedua Ibu Yulita. Jika ada anak-anak pemuda-pemudi yang sudah siap dibaptis, malam ini bisa mendaftarkan diri. Kemudian yang selanjutnya, yang sudah mempersiapkan diri atau keluarga Kristen yang sudah mempersiapkan diri untuk mempersembahkan anak-anak kepada Tuhan. Yang pertama keluarga Bapak Elius dan Ibu Tanti Kristina. Yang kedua keluarga Bapak Nathanael dan Ibu Siska. Jadi ada dua keluarga yang sudah mendaftarkan diri. Silakan mempersiapkan diri pada hari besok. Kemudian keluarga Kristen yang mempersembahkan kandungan, yaitu keluarga Bapak Andi Setiawan. Jadi jika ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin mengikuti kegiatan atau acara Masehi ini, persembahan anak dan persembahan kandungan, masih bisa mendaftarkan diri kepada kami pada malam hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatian jemaat Tuhan. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Pengumuman kita cepat sampai di sini saja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian yang dikatakan Juta Rasa. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri.
kerinduan hati kami, bahkan sejuta rasa yang tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata di hadapan. Bahwa sesungguhnya kami rindu menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan, sebagai sebuah ungkapan rasa hati kami yang terdalam, yang merindukan Tuhan menyertai dan memberkati, menjamah dan mengurapi kami semua, bahkan memulihkan kami dari keadaan-keadaan masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga ini yang kami sedang jalani saat ini, kami tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menjamah dan memulihkan kami, untuk memberikan rasa bahwa sesungguhnya Bapa adalah Bapa yang mengenal hati kami, sandaran hidup kami, kerinduan hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur di tengah-tengah perkumpulan orang-orang percaya, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Engkau akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Berita Natal di malam pertama yang akan menghantar kami untuk mempersiapkan diri menikmati hadirat Tuhan selama masa raya Natal ini, dan menikmati kata-kata dari Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami, kata-kata yang menyelamatkan dan memberi pengharapan kepada kami. Oleh sebab itu kami berharap kepada kuasa Roh Kudus Tuhan saja untuk boleh menyertai kami, berkuasa atas firman-Mu melalui pendengaran dan penerimaan hati kami ya Tuhan. Kuasa ini kuasa gelap roh jahat, kuasa keangkuhan, kesombongan, kuasa dunia, dan semua kuasa di luar kuasa Tuhan yang ingin mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya hadirat dan kuasa otoritas Tuhan saja yang nyata di tempat ini dan berkuasa di hati kami semua, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Waktu selanjutnya dan penyampaian firman Tuhan ini kami pertaruhkan kepada Tuhan Yesus yang mempunyai firman untuk memberkati kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Saya lagi shalom. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengambil sebuah keputusan bahwa untuk perayaan Natal tahun ini kita tidak mendatangkan pengkhotbah dari luar, karena situasi dan kondisi kita, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi dari makna Natal yang akan kita nikmati sepanjang perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Karena gereja kemarin di Indonesia di dua periode terakhir ini, baik itu perayaan Natal, ulang tahun gereja, perayaan Paskah dan sebagainya, tema-temanya sudah diatur dari GKI Pusat, dan kita semua membahas tentang tema yang sama. Oleh sebab itu siapapun yang datang ke tempat kita yang memberitakan firman Tuhan, kami akan sama-sama hamba Tuhan membahas ini semua, yaitu terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-30. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tema umum Natal kita pada tahun ini yaitu sebab matamu telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan mulai dari tanggal 1 Desember kemarin kita sudah membahas sub-tema dari tema umum ini, dan saya rindu agar kita semua boleh diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan saya berharap juga mari kita semua belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya maksud Tuhan melalui perayaan Natal ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saya minta maaf karena untuk malam hari ini kita tidak menggunakan PowerPoint khotbah karena laptop kita macet. Selesai ibadah minggu kemarin masih bagus. Ketika saya akan mencetak atau ngeprint
susunan acara kita dari Natal sampai tahun baru, rupanya laptop kita mati total. Lalu Pak Robinson ambil inisiatif tadi malam telepon, bisakah toko sahabat komputernya untuk memperbaiki. Mereka bilang bisa Pak, secepatnya Bapak datang, secepatnya kami akan perbaiki. Puji Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Tadi pagi Pak Robinson pergi ke Sintang dan diperbaiki di toko sahabat komputer dan sudah bisa dibawa pulang tadi siang. Cuman ini ada masalah di keyboardnya, ada beberapa abjad yang belum bisa diketik. Oleh sebab itu agak terkendala juga tadi, tetapi tidak masalah. Semoga kita punya cara untuk melancarkan segala sesuatu, sehingga tadi diberitahukan bahwa para petugas untuk lagu-lagu ujiannya secepatnya bisa langsung dikirim di share group, supaya tidak seperti tadi kita waktu mau mulai baru kita mengupdate atau baru kita mau memasukkannya. Hari ini bukan berarti disengaja, tapi karena laptopnya yang bermasalah, itulah sebabnya kita agak mulai. Baik Bapak Ibu Saudara saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama untuk firman Tuhan. Malam hari ini kita akan menyoroti sisi dari kehidupan Simeon, dan untuk tema ini akan dibahas oleh Kepala Sidang besok pagi di ibadah KKR perayaan Natal yang kedua. Untuk itu malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat lebih dahulu, karena ayat firman Tuhan ini diambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, dan berikut itu bahasan itu dimulai dari ayat yang ke-21 sampai kepada ayatnya yang ke-40. Jadi di malam pertama ini saya akan baca habiskan ayat ini lebih dahulu supaya kita mengerti cerita, sehingga kita akan ambil intisari dari pelajaran kita nanti di ayat yang ke-30. Mari kita lihat bersama-sama Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai ayat 40. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat 4. Sebab untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang kepada Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel
dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Benuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 tokoh atau 4 tokoh yang kita lihat dalam pembacaan ini. Yang pertama, keluarga orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Kemudian yang kedua, Yesus sendiri yang lahir pada saat itu usianya 8 hari. Kemudian yang ketiga, Simeon. Kemudian yang keempat adalah Hana. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang Simeon. Dan tema Natal kita pada tahun ini, tema umumnya diambil dari kisah Simeon. Oleh sebab itu untuk malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat secara khusus tentang makna Natal dari kisah hidup Simeon. Tema Tuhan untuk kita malam hari ini yaitu makna Natal dari kisah hidup Simeon. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Natal adalah perayaan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bagi kita dan bagi seluruh dunia ini. Dalam perayaan Natal ini kita sering mengingat tokoh-tokoh seperti yang saya sebut tadi, ada Maria, ada Yusuf. Kemudian ada juga dalam pembacaan lain yaitu ada kisah para gembala dan sebagainya. Namun kisah Simeon di dalam kitab Injil Lukas ini memberi makna Natal yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Karena apa? Karena Simeon bukan saja orang yang sudah sangat luar biasa pengalamannya, usia yang sudah sangat senja. Simeon dikatakan di dalam firman Tuhan, dia adalah seorang yang saleh dalam hidupnya. Dan hidupnya hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Mesias. Karena Simeon adalah salah satu dari orang Israel yang sudah mempelajari nubuat yang disampaikan di dalam perjanjian lama, dan ia adalah orang yang penuh dengan pengharapan dan Roh Kudus mengurapinya. Perjalanan hidup Simeon itu selalu disertai oleh Roh Kudus. Bahkan ketika ia berangkat ke bait Allah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Simeon dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan bayi Yesus. Rupanya bayi Yesus itulah penggenapan dari pengharapan dari nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh para nabi, yang dinantikan oleh Simeon dan orang Israel. Dan satu hal yang sangat menyukakan di sana, dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia bertemu dengan Mesias. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari Simeon tentang Natal, dari kisah hidup Simeon? Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara tentang makna Natal dari kisah hidup Simeon. Di dalam kitab Injil Lukas itu ayat dasar yang kita pelajari tadi dalam ayat yang ke-30 menunjukkan bahwa Simeon memahami betul inti dari perayaan Natal itu, atau inti dari kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini.
yaitu kedatangan Yesus sebagai wujud nyata dari karya penyelamatan yang Allah janjikan. Simeon yang dipimpin oleh Roh Kudus seperti dikatakan dalam kitab Injil Lukas tadi pasal yang ke-2 ayat 25 sampai ayat yang ke-27, ia menyaksikan langsung penggenapan dari janji-janji Allah kepada Israel. Ini adalah kenyataan bahwa Natal adalah tentang penggenapan janji Allah secara khusus bagi umat Israel dan secara umum bagi seluruh dunia. Dan ini bukan hanya sekedar tradisi seperti orang merayakan gawai dan segala macam, tidak. Ini bukan sekedar tradisi Bapak Ibu Saudara, tetapi ini lebih dari sebuah tradisi, dan ia tidak bisa disebut sebagai tradisi, tetapi sebuah penggenapan janji dari Allah Sang Pencipta seluruh dunia ini kepada umat manusia secara khusus. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 9 ayat 6 berkata demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita dan sebagainya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara, ayat ini membuat tentang kedatangan Mesias yang disampaikan juga di dalam Injil Lukas tadi. Mazmur 96 ayat 3 juga berkata, dia telah mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Jadi Natal adalah wujud dari Tuhan selalu setia mengingat janji-janjinya. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan Natal adalah pesan secara universal atau pesan secara menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara, seorang misionaris dari Afrika yang memperkenalkan Yesus kepada suku pedalaman. Setelah bertahun-tahun kepala suku mendengar bahwa orang Afrika ini terus memperkenalkan tentang Juru Selamat, yaitu Yesus, kepada mereka yang ada di suku pedalaman. Kemudian setelah beberapa waktu, beberapa dekade, mereka tidak pernah mendengar lagi berita tentang Yesus Kristus. Tetapi tiba-tiba pada suatu saat kepala suku ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ia berkata, sekarang aku bisa mati dengan damai karena aku telah melihat keselamatan yang datang daripada Allah. Ini adalah gambaran sama seperti yang dialami oleh Simeon. Nubuat ini disampaikan di Perjanjian Lama beratus-ratus tahun kemudian, bahkan setelah Masehi. Di Perjanjian Baru, saudara, di tahun Masehi, penggenapan janji Tuhan ini nyata dan Simeon mengalaminya. Ini yang dialami juga oleh seorang kepala suku di pedalaman, di mana misionaris dari Afrika telah lama memperkenalkan Yesus kepadanya, dan mereka belum menerima dan belum mengenalnya, tetapi ternyambung terus di dalam hatinya. Ketika dia mengingat apa yang disampaikan oleh misionaris dari Afrika ini, rupanya dia baru menyadari Yesus Kristus itu beda dari tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Dan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam hati seorang kepala suku ini dan menyelamatkannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, John Calvin dia mengatakan tentang Simeon. Dia katakan bahwa Simeon adalah contoh iman yang menanti dengan sabar, kemudian menerima penggenapan janji Allah. Calvin menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang dengan sabar menanti janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian Marcus Henry dia mengisahkan tentang Simeon bahwa sesungguhnya pelajaran tentang Simeon ini mengajarkan kita untuk hidup dalam pengharapan yang kudus dan berserah
sepenuhnya kepada kehendak Allah, maka tugas Tuhan adalah menggenapi janji-janjinya. Memang janji Tuhan keselamatan itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, tapi janji-janji penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman akan terus dinyatakan kepada setiap orang yang hidupnya seperti Simeon, hidup dalam pengharapan, kesalehan dan kesetiaan kepada Tuhan dengan penuh kesabaran, menantikan janji Tuhan dalam tahun-tahun hidup kita. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal sebagai penggenapan janji Allah bukan sekedar perayaan Bapak Ibu Saudara, tetapi itu mengingatkan bahwa Allah itu setia kepada janji-janjinya. Sekali lagi saya katakan, Natal bukan sekedar perayaan. Karena kalau Natal itu adalah perayaan, maka ketika perayaan itu selesai, kita tidak lagi datang ke gereja. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita semua yang malam hari ini kita hadir di tempat ini, terima kasih kepada kita semua yang sudah setia mengiringi Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin mulai ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, janganlah menjadikan Natal ini sekedar perayaan. Karena nanti ketika perayaan ini selesai, maka saudara tidak lagi datang ke gereja. Tapi Tuhan ingin agar Natal ini adalah kita mengklaim janji Tuhan, kesetiaan Tuhan untuk menyertai tahun-tahun hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita maknai Natal ini dan mempercayakan hidup kita dari tahun ke tahun dalam segala hal kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hidup dalam penantian yang kudus. Simeon, Bapak Ibu Saudara, dia menunggu dengan setia kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias bagi hidupnya. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam iman sambil menantikan Mesias itu datang pada kali yang kedua. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita merayakan Natal hari ini, kita bukan hanya sekedar mengingat yang ada di belakang bahwa Yesus pernah lahir, tetapi kita mempercayakan hidup untuk senantiasa mengarahkan pandangan kita dengan iman untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Karena kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua bukan lagi bayi, tetapi kedatangannya pada kali yang kedua akan berjumpa dengan orang yang seperti Simeon, yang sabar dan saleh hidupnya menantikan kedatangan Tuhan. Kalau di zaman dulu, di awal perjanjian baru, Simeon menantikan kedatangan kelahiran Yesus sebagai Mesias. Sekarang kita adalah Simeon-Simeon yang sedang dengan sabar menantikan kedatangan Tuhan sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi dunia ini. Dia akan datang sebagai raja, dan itu yang kita nantikan dengan penuh kesabaran. Oleh sebab itu, mari kita untuk mengaplikasikan kehidupan kita dalam pengiringan akan Tuhan, mari kita belajar untuk membagi sukacita dan keselamatan itu adalah kerjakan dalam hati kita kepada semua orang yang ada di sekitar kita, supaya Natal ini betul-betul membawa kabar baik bagi orang lain, bukan hanya kabar tentang perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi lebih lagi tentang pengharapan akan janji-janji yang Tuhan telah menyatakan kepada kita sampai kepada akhir zaman. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan untuk kita malam hari ini, makna Natal dari kisah hidup Simeon adalah pengenalan akan keselamatan yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Simeon mengajar di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Sambil kita mengenal akan karya Allah yang Ia telah kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Sebagai renungan untuk kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan kasih Allah di dalam hati kita. Kita sediakan waktu untuk merenungkan karya Tuhan yang agung, karya tentang keselamatan,
yang telah Allah kerjakan bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus telah melakukan pekerjaan yang mulia untuk keselamatan kita, dan itu sangat sempurna buat kita semua. Oleh sebab itu, kalau Yesus telah melakukannya dengan kasih bagi kita, marilah kita berbuat kasih kepada sesama. Bagikan kasih Allah sukacita Natal ini kepada setiap orang, karena semua orang memerlukan berita ini. Semua orang memerlukan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, sama seperti Simeon mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjadi Mesias bagi seluruh bangsa. Demikian kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjadi Raja dan menghakimi seluruh dunia ini. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Mari kita berdiri. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini dan juga mengakhiri ibadah suci kita, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kisah tentang perjalanan hidup Simeon mengingatkan kepada kita bahwa Simeon adalah seorang yang mengerti untuk memaknai Natal di dalam hidupnya. Dan makna Natal itu bukan hanya tentang perayaan, tetapi Natal itu adalah tentang penggenapan janji Allah. Sama seperti Simeon, mari kita membuka hati kita untuk menyambut Yesus dengan iman yang teguh, dengan pengharapan yang pasti, pengharapan yang besar, dan kasih yang nyata dalam tahun-tahun hidup kita, supaya Natal ini telah mengingatkan bahwa Allah menyertai kita melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dia akan terus menyertai dan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, melampaui bukan hanya sekedar tradisi, tetapi lebih kepada penggenapan janji-janji Tuhan buat kita semua. Kami bersyukur untuk firman malam hari ini telah membuka pikiran kami semuanya, Tuhan, bahwasannya Tuhan itu adalah Allah kami, Allah yang telah lahir ke dalam dunia ini, lahir di tengah keluarga yang sederhana. Tetapi ketika kami merayakan Natal itu, Natal bukan hanya sebuah perayaan tentang kesederhanaan Yesus Kristus, tetapi memiliki makna yang sangat besar buat kami, sehingga kami tidak akan pernah membiarkan Natal ini berlalu dari hati kami. Karena di dalam Natal itu bukan sebuah tradisi, tetapi berisi janji-janji Allah dan penggenapan janji Allah bagi kami semua, baik secara pribadi, keluarga, gereja, bangsa, dan masyarakat di sekitar. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ingin hidup seperti Simeon, menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami, janji penyertaan, penggenapan pengharapan, dan janji untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Persiapkan kami semua untuk menikmati berkat-berkat-Mu di masa raya Natal ini, dan secara khusus buat firman Tuhan ini, kiranya setiap telinga yang mendengar dan hati yang menyambut dan menerima sukacita Natal ini, dan ini berkomitmen untuk senantiasa mau setia kepada Tuhan. Mari Tuhan jamah hati kami semua. Mari Roh Kudus Tuhan masuk dalam hati kami semua, supaya kami semua merindukan Tuhan, bukan hanya pada masa raya Natal ini, tetapi seumur hidup kami, sehingga pada akhirnya nanti, ketika usia kami sudah masuk kepada usia senja, kami akan berkata kepada Tuhan, Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera-Mu, karena mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, genapilah janji-Mu bagi kami semua yang menaruh harapan pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sidang jemaat Tuhan sekalian, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah suci ini. Kita akan segera kembali ke tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kiranya berkat dari firman Tuhan ini, berkat dari Natal ini akan terpatri di dalam hati sanubari kami semua. Siang menjadi kenangan dan malam menjadi impian. Dan biarlah firman Tuhan ini akan bertahan teguh di dalam hati sanubari kami dan membuat kami juga bertahan dalam pengiringan akan Tuhan sampai akhir hidup kami, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Hamba ingin memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dengan berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan di dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua seluruh umat-Mu dari malam hari ini sampai Kau datang pada kali yang kedua ke dalam dunia ini. Kami tutup ibadah suci ini dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan duduk, mari kita ambil saat tutup ibadah kita. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jun. Mari Pak, mari kakak. Pemuda hilang pernah.